ke Bupati Pak Pandiko dengan wakilnya Pak Stanggang, tepatilah janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat. Terus tampunglah aspirasi masyarakat itu supaya bagaimana ayomi masyarakat itu. Sehingga sebenarnya yang pertama itu masyarakat harus digandeng. Iya. Jadi tidak boleh sepihak menjalankan program tersebut. Keterlibatan masyarakat. Ya, keterlibatan masyarakat itu sangat perlu sekali. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Salam delegasi. Jumpa lagi dengan delegasi podcast media delegasi. Kali ini kita akan membahas bincang-bincang mengenai plus minus pembangunan kawasan Danau Toba. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Ibu Ria Murni, yang merupakan pemerhati pariwisata, sosial dan budaya terkhusus Kabupaten Samosir. Juga ada Bapak Insinyur Mandala Saturnip yang merupakan putra daerah kelahiran 54 tahun yang silam dari Samosir, yang saat ini berprofesi menjadi Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Sumatera Utara, Ketua Gapkin, dan juga baru mendapat sertifikat dari Pradi. Beliau juga selain insinyur juga seorang penasihat hukum. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang dulu sama Ibu Ria Murni. Selamat datang di podcast media delegasi, Bu. Selamat malam dan terima kasih untuk komite delegasi saat ini yang sudah mengundang saya untuk hadir di tempat ini. Bu, seperti kita ketahui bersama, Bu, kawasan Danau Toba sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi objek wisata super prioritas yang akan dikembangkan menjadi objek wisata berstandar internasional. Dalam kacamata Ibu lah sebagai pemerhati pariwisata, bagaimana plus minus kawasan Danau Toba ini ke depan, khususnya bagi kearifan lokal yang ada saat ini, juga mengenai aset-aset yang masyarakat yang ada di wilayah Toba. Kalau plus minusnya ya, pertama dulu kita cari plusnya dulu lah ya. Iya. Kalau plusnya dulu, otomatis kan pasti ini kan per kapita dari masyarakat itu tentu pasti meningkat. Mungkin ada pola kemajuan dari program pembangunan di Kabupaten Samosir, khususnya dulu ya, khususnya Kabupaten Samosir. Mungkin pasti maju, tapi yang menjadi minusnya yang paling banyak. Minusnya itu paling banyak, salah satunya pengangguran akan terjadi. Pengangguran? Iya, pengangguran. Jadi kenapa saya menyampaikan pengangguran? Sehingga nanti banyak masyarakat itu yang menjual tanahnya ke mungkin ke investor asing, investor asing. Akhirnya mereka hanya menggunakan apa yang ada, yang jadi penonton lah, jadi penonton. Yang kedua, apa yang punya, jadi orang yang punya kreativitas tidak akan bisa berkembang karena semua aset-aset dari Kabupaten Samosir itu sudah dialihkan ke investor asing. Jadi mereka hanya jadinya nanti bukan jadi pemilik atau owner, tapi jadi buruh. Nah, sekarang saya mau bertanya sama masyarakat, kita mau jadi pemimpin apa mau jadi buruh? Berarti kan mindsetnya masyarakat itu harus dirubah. Bagaimana? Apakah mau mempertahankan motif yang lama atau mengubah ke yang sekarang yang katanya ada bantuan-bantuan yang datang investor dari luar untuk membangun masyarakat, kemajuan di masyarakat di Kabupaten Samosir. Sebenarnya sah-sah saja sih, gitu loh. Sah-sah saja, silakan dari investor asing untuk menanamkan modalnya ya, tapi bukan membeli saham yang ada di Kabupaten Samosir. Kalau menanamkan saya setuju, menanam modal, berinvestasi monggo, tapi untuk menjual, membeli aset-aset yang ada di Samosir itu saya kurang setuju. Jadi kalau begitu, kalau kita menyikapi tadi yang Ibu sampaikan, perlu sebenarnya ada payung hukum ya,
Perlu. Perubahan pada hukum bagaimana lahan lah kita bilang, lahan ataupun aset yang ada di Samosir itu bukan untuk dijual tapi silakan untuk disewa atau HGU gitu. Ya, itu banyak yang sekarang itu digunakan. Mungkin ada masyarakat yang bukan tinggal di Samosir tapi menyewa tanah di Samosir itu menjadi sebuah wisata lah ya, sebuah wisata dan mempekerjakan masyarakat yang Samosir. Mungkin yang udah pengangguran itu saya setuju. Berarti kan ikut mengembangkan masyarakat yang ada di Samosir yang tidak mendapatkan pekerjaan seperti itu. Kalau itu saya setuju. Berarti kan ada kontrak lah istilahnya ya. Tapi kalau untuk membeli secara langsung saya kurang setuju lah ya. Oke, Ibu tadi sudah menceritakan beberapa hal terkait dengan potensi masyarakat, potensi budaya yang seharusnya itu dikembangkan. Nanti itu akan kita ulas lagi. Sebelum ke Ibu, kita coba ke Pak Mandala Saturnit. Pak Turnit, putra daerah yang sekarang adalah pelaku konstruksi pengusaha dan sekarang juga menjadi anggota Pradi. Pandangan Pak Turnit selaku tokoh masyarakat juga dari Samosir, putra daerah Samosir, apa yang diinginkan Samosir ke depan dan harapan-harapan apa yang harus dikembangkan di Pulau Samosir itu? Silakan Pak. Baik, selamat malam untuk delegasi media yang telah mengundang kami dengan Ibu Ria pada malam hari ini. Sesuai yang apa yang dipertanyakan tadi, sebagai putra Samosir, tentang bagaimana masyarakat Samosir melihat atau merasakan atau ikut juga bersinergi di dalam program pembangunan yang sekarang lagi digerakkan pemerintah pusat. Nah, sebagai putra Samosir kita sangat bersyukur. Pertama kita sampaikan kepada Presiden Bapak Joko Widodo yang telah mengkelontarkan dana itu cukup besar di Kabupaten Samosir. Nah, ini harapan kita untuk sebagai putra Samosir kepada seluruh masyarakat yang ada di Samosir itu supaya menerima ini, welcome dengan artinya sangat mendukung. Tinggal kita mengharapkan kepada stakeholder dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, ini jangan jadi dengan mengkelontarkan dana yang begitu besar di kawasan Danau Toba khususnya Pulau Samosir itu, jangan jadi ini menimpa yang ada di sana. Artinya dikelontarkan anggaran yang besar di kawasan Danau Toba itu Persasaran. supaya kita sasaran dan ini bisa membangkitkan masyarakat baik dari segi kehidupan ekonomi, sosial budaya, terutama juga pendidikan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ada timbal balik daripada pembangunan yang besar itu. Manfaatnya kepada masyarakat Samosir. Oke. Jadi Pak, dari pembangunan yang sudah berjalan seperti dermaga ataupun pengelolaan tanah itu, Bapak melihatnya secara kacamata profesional. Apakah pembangunan yang sudah berjalan hari ini itu sudah sesuai standarisasi atau kita bilang seperti yang bilang tadi sudah tepat sasaran atau hanya sekedar foya-foya gitu kita bilang? Sebagai profesional terutama di bidang teknik mungkin ya bisa menjawab, bisa dibilang sudah tepat, tapi dari perinciannya itu tentu instansi yang berkaitan dalam hal ini Departemen Perhubungan dengan Departemen PU yang akan menjawab itu lebih rinci. Tetapi sebagai kita mata dari luar sebagai profesional di bidang keteknikan itu sudah kita anggap plus di situ dia. Tinggal masalahnya itu kan kembali yang kita sampaikan tadi, ini kan ada pembangunan, ada akses. Kalau di tahun 60-an, 70-an itu Pulau Samosir itu seakan-akan daerah terisolasi dengan menyeberang, makanya dari Pulau Samosir itu banyak daerah Toba, daerah Dono Sanggu, daerah Simalungun. Hanya di situ perantauannya karena bisa pakai sampan penyeberangannya. Jadi di sekitar tahun 80-an ada almarhum Pak Stanggang mengagasi ferry itu ferry dari Tomo Ajibata
di sekitar 80 kalau nggak salah 86. Di UB Setanggang. UB Setanggang, Pramesari itu dengan murni swasta. Dan itu sangat juga sampai bantu. Artinya akses keluar masuk dari Pulau Samosir itu sudah terbuka. Nah, dengan kehadiran sekarang itu ada sekarang dari Medan sedang digalakkan pembuatan tol sampai Perapat, nanti dengan 1000 Lolok Tongging. Ini akses kan artinya perjalanan bisa semakin terbuka, semakin cepat. Artinya ini kan sekarang jadi kawasan pariwisata dengan hitungan dari Medan sampai Perapat, jadi kurang 1,5 jam sampai 2 jam, kan nggak begitu capek orang. Dan juga nanti yang dari Samosir ke Medan nggak jauh lagi, jadi aksesnya itu sudah bisa dikatakan positif lah. Soal ada plus minus di situ, ya itu akan kita sama-sama evaluasi. Saya kira sudah sangat bagus lah itu, dengan akses ada ferry dari Tigaras ke Simanindo, Ajibata ke Ambarita, Ajibata ke Tomo, baru Onarunggu, nggak silap Muara, dari Badige ke Onarunggu, setidaknya akses masuk sudah Samosir itu sudah sangat dari berbagai penjuru sudah. Artinya itu makanya begitu ada libur kita lihat sekarang itu Pulau Samosir itu udah macam apa? Serbuan semut. Dengan contoh ini kan itu pas tahun kemarin, saya sampai di Perapat. Begitu sampai di Baluan udah antri. Kita tanya kalau sekarang antri kita jam 10 pagi, kira-kira jam berapa nanti bisa nyebrang? Perhitungannya jam 2 subuh. Jam 2 subuh, jam 10 sampai jam 7 kan panjangnya. Jadi ya ini begitu akses darat juga dari lewat tele. Dengan sekarang Tanah Bonggol sedang dibagusi, saya kira itu untuk 5 tahun ke depan di pemerintahan Jokowi ini Samosir itu sangat makmur lah. Artinya pengalaman di akhir tahun 2020 kemarin ini menjadi pelajaran kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pengelola sarana transportasi tadi untuk menjadi perhatian. Nah, kalau tadi dikatakan jam 10 mungkin jam 2 subuh nanti baru bisa bergerak, itu kan sangat berarti alat transportasi harus ditambah untuk antisipasi. Mungkin itu bisa disampaikan juga oleh Pak Torne. Nah itulah artinya mungkin itu kenapa itu tadi bisa usul ini juga sebagai putra Samosir dan juga yang dari perantauan. Kalau bisa itu tiketnya supaya dibuat tiket online aja. Artinya tidak antri di sana. Artinya kalau menunggu kita sampai 7 sampai 10 jam di sana kan bisa masih ada kegiatan lain bisa diisi. Dan begitu kalau ada tiket online, kita kan nggak antri di Pelabuhan. Dan ini kita bisa jalan-jalan. Sudah tahu jamnya di daerah Perapat. Kalau dari Samosir dia bisa jalan-jalan di Tomo, di Ambarita, Pamururan. Nah ini kan bisa jadi hidup perekonomian itu. Nah, kalau mengantri di menumpuk, kita kan udah bisa lihat jam jadi bisa sopir di sana bisa jadi lampu dia kan, menaikkan perekonomian masyarakat setempat gitu. Itu harapan kita kepada pemerintah. Oke, Ibu Ria Gurning ini selain aktivis pemerhati daripada kegiatan apa, Ibu juga kami tahu adalah anggota Jala Senasri. Persatuan Ibu-Ibu Tentara Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Iya, istri Angkatan Laut. Berarti kan pada juga kegiatan Ibu di komando gitu, karena Ibu adalah aktif di Jala Senasri. Bisa diceritakan apa nggak mengganggu kegiatan aktivitas Ibu? Sampai saat ini nggak ada yang mengganggu ya. Yang penting prioritas itu kan keluarga yang pertama. Kalau kegiatan sosial itu kan bisa berubah-ubah. Yang penting kita bisa menyesuaikan waktu lah. Bagaimana menyikapi kegiatan kita baik di Jala Senasri dan di bidang sosial khususnya di wilayah Kabupaten Samosir. Berarti ini kan kepedulian daripada anggota Jala Senasri terhadap potensi masyarakat ya. Kebetulan kan Ibu Kasal, Ibu Ido Margono itu waktu itu dia sebagai salah satu pengurus di Dekranasda, salah satu Dekranasda pusat. Beliau ini dan kemarin itu pernah datang ke kita pernah waktu bulan di Kaldera. Kaldera itu pernah ada Ibu Menteri, Ibu Menteri juga datang. Itu kita jadi semua hasil kreativitas kearifan lokal khususnya kawasan Danau Toba di beberapa kabupaten termasuk Provinsi Sumatera Utara dipamerkan di situ, diadakan pameran tentang
hasil kreativitas dari anak-anak, khususnya ada yang dari TNI, organisasi wanita yang lain gitu. Berarti pedulian organisasi istri-istri tentara terhadap dunia luar yang dengan masyarakat sangat tinggi sekali. Jadi memang kita dianjurkan untuk lebih peduli sesama karena peran sosial yang dibangun. Peran sosialnya kita bangun di situ ya karena memang sebagai istri harus mendukung suami apapun. Jadi suami mau menjalankan amanah sebagai tugas negara ya kita menjalankan tugas kita sebagai istri untuk memberikan ya perhatian kepada masyarakat khususnya anggota TNI yang mungkin benar-benar sangat membutuhkan perhatian dari istri-istri TNI Angkatan Laut. Ibu memang putra asli Samosir juga? Asli. Saya lahir dan besar di Samosir. Makanya sangat peduli terhadap Samosir ya. Apalagi Samosir dijadikan destinasi tujuan super prioritas. Ya, dan kebanggaan Sumatera. Saya bangga sekali. Makanya gimana caranya untuk memajukan Kabupaten Samosir ini menjadi kabupaten terfavorit lah istilahnya di kawasan Danau Toba, dan itu sorotan dunia loh Kabupaten Samosir ini. Jadi kayaknya dari 5 kabupaten ini yang menjadi jantung itu ya Kabupaten Samosir. Sangat terpanggil ya. Sangat terpanggil. Jadi jantung lah ini sekarang ini Kabupaten Samosir ini sampai dunia menyorotinya dari segi-segi baik dari politik, ekonomi, budaya. Jadi jantungnya itu ya ada di Kabupaten Samosir. Jadi dalam mengembangkan Samosir ini tidak hanya dari sisi modernisasi bangunan, tapi kultur budayanya juga harus dibangun ya. Harus. Dan jangan dilupakan itu ya. Jangan dilupakan. Jadi kan banyak ya peninggalan-peninggalan bersejarah itu kan banyak di Samosir. Banyak. Khususnya salah satu ini saya lagi mengangkat salah satu Pulau Malau. Pulau Malau. Wow, itu berada di tengah-tengah Danau Toba. Oh iya. Jadi hanya ada pulau yang ada di kawasan ini Pulau Malau ini ada di tengah-tengah Danau Toba yang mungkin selama ini sudah tertinggal ya. Bahkan mungkin tidak diketahui orang ya. Pulau Malau ini. Dulu ini sangat terkenal sekali waktu zaman SMA saya SMP. Sering saya tidak pernah. Oh nggak pernah juga. Nggak pernah baru inilah. Ya mungkin karena saya merasa bahwa saya keturunan dari Silau Raja ya, jadi saya tergerak hati saya untuk mengangkat pulau itu dan itu sudah dibuat videonya. Jadi dan saya tergerak hati saya makanya tahun 80-an 90-an rame. Itu ada hotel kok seperti hotel. Oh iya, sudah ada ya. Aktivitas kalau di atas itu ya. Cuman mungkin 10 tahun belakangan ini tertinggal gitu. Tidak disentuh lah istilahnya, tapi memang ya mungkin karena ada dari Pangururan berapa jauh? Atau dari Samosir yang Pulau Samosir. Dari Pelabuhan Simanindo paling 15 menit ya, Pak. Bukan, dari Pelabuhan Simanindo ya pas di situ lah. Kan nyebrang di sebelahnya Pelabuhan Simanindo. Kita nyebrang naik kapal kecil lah. Gitu. Kalau dari Pangururan sekitar 25 km. Oh iya. Jadi ini pulau ini yang maksud saya sebenarnya pulau inilah sebenarnya menjadi ikon di Pulau Samosir. Itu yang perlu diangkat, Pulau Malau ini. Karena hanya pulau ini yang ada di tengah-tengah Pulau Samosir, di danau itu. Kemudian di Pulau Samosir itu juga ada danau katanya, di atas danau. Sidihoni berarti. Danau Sidihoni. Begitu sekarang dalam pengembangan ya sama dari Pemkab Samosir. Jadi waktu zamannya Bapak Rabidin Simbolon itu sudah dikerjakan. Saya rasa karena saya lihat sendiri dengan bantuan Pak Jokowi melalui Kabupaten Samosir dan dananya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan itu sudah kita nikmati sekarang ini. Ya mudah-mudahan nanti yang meneruskan ini bisa melanjutkannya. Jadi jangan stuck di sini saja gitu loh. Jadi semoga nantinya Kabupaten Selatan ini lebih maju lah, lebih maju terlebih masyarakatnya. Jadi saya paling yang saya kenapa harus masyarakatnya diketuk untuk supaya lebih membuka diri gitu? Ya gimana ya, memang abang lebih tahu lah wataknya orang Samosir kan keras tapi memang kalau dibilang cerdas ya cerdas, tapi kerasnya itu dalam arti gimana bang? Mungkin gini bisa menambahkan itu ya soal kerasnya itu. Karakter. Ada mungkin kebiasaan
perubahan pola di kehidupan dari dulu masyarakat Samosir itu kan yang hidup itu kan harus ketat dia. Sekarang ketat harus dengan, karena bisa dikatakan Samosir itu kan pegunungan, tandus dia. Karena dulu kalau nggak nanam bawang nggak makan bawang deh. Itu dia, makan bawang, makan ubi kan gitu. Dan itu, tapi saya cukup sederhana. Yang penting di sana saling dihargai. Hanya disebut nama aja dia udah bilang terima kasih, tidak ada apapun, hanya dipanggil dia itu sudah penghormatan dan sebenarnya cukup sederhana. Nggak kalau menurut saya masa-masa itu nggak menuntut banyak. Yang dituntutnya itu ada penghargaan sesama yang mungkin diantara di sana ada di sana kan gitu. Jadi nggak menuntut banyak, nggak banyak sebenarnya. Tapi apakah masyarakat Samosir itu memang welcome nggak terhadap rencana dibangunnya destinasi wisata super prioritas ini? Welcome nggak dengan kondisi ini saat ini? Ya kita lihat kan tidak ada yang banyak protes. Oh iya. Nah, itu salah satu bukti kan, artinya masyarakat ini mau menerima. Artinya cuman tadi ada mungkin catatan itu semua untuk ya boleh lah untuk masyarakat Samosir baik dari perantau yang tinggal di sana. Soal itu tadi soal jual menjual itu. Kalau bisa yang ada aset di sana biar dipertahankan. Soal bisa dibangun itu dibangunlah bermitra. Katakan dia berkontrak katakan 20 atau 30 tahun. Nah di situ nanti ya kembali di yang punya lahan. Nggak usah lah jual menjual artinya karena ada ini mungkin benar tidaknya info itu orang luar pakai invest ke situ pakai nama orang situ, ini yang bahaya nanti. Dan itu sudah seperti itu ya. Iya, itu yang kita jaga. Jadi diperalat nama, tapi udah bilang ini harus ya kita harapkan juga masyarakat Samosir supaya sama-sama mengantisipasi itu. Menjaga itu. Jadi baiknya itu biar invest datang dibuat bentuk kerjasama. Kolaborasi ya. Mungkin dari masyarakat Samosir sahamnya itulah lahan mungkin kan. Artinya perlu payung hukum juga melalui pemerintah dengan menerapkan membuat peraturan daerah. Peraturan daerah itu bisa menjaga kepentingan masyarakat maupun kepentingan investor supaya bisa menyambung. Oke sahabat delegasi sekalian, ini sangat menarik ya masyarakat yang sekarang berada di luar di perantauan sangat peduli sama Samosir. Ada Ibu Ria Gurning, ada Pak Turnip. Dan ini sangat diharapkan bisa memberikan kontribusi positif untuk kepentingan masyarakat Samosir pada khususnya. Mungkin Bang Eka bisa ceritakan lagi? Ya tadi gini Pak, kita kan hari ini sudah tahu bahwasanya kawasan Danau Toba itu dijadikan skala prioritas oleh pemerintah. Tapi kita sendiri belum tahu apa yang mau dibangun di situ. Artinya objek wisata apakah yang di Danau Toba? Karena seperti tadi Ibu dan Bapak bilang, masyarakat warga ataupun Samosir ini pintar. Artinya di sini juga bisa dibangun wisata studi atau wisata pendidikan, gitu kan. Kita ketahui juga bahwasanya wilayah kawasan Danau Toba ini sangat kental dengan adat istiadat. Ini bisa kita buat seperti Bali, gitu kan, wisata budaya, gitu kan. Nah, begitu juga dengan makanan, gitu. Bisa jadi wisata kuliner, gitu. Bahkan mungkin ada isu negatif, katanya juga mau dibangun pusat perjudian gitu. Itu bagaimana orang ibu dengan bapak lah mengenai wacana-wacana yang berkembang di masyarakat tentang kawasan Danau Toba ini gitu. Karena kan kita jangan hanya melihat dengan anggaran puluhan triliun yang bakal dikucurkan di Samosir. Sementara apa sih sebenarnya targetnya gitu? Apakah hanya keindahan alamnya yang dieksploitasi atau sisi-sisi positif lainnya yang ada di kawasan Danau Toba ini yang bisa diangkat gitu? Kalau menurut saya sebenarnya yang pertama itu masyarakat harus digandeng. Jadi tidak boleh sepihak menjalankan program tersebut. Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat itu sangat perlu sekali. Karena gini, kalau tidak dilibatkan, ini akan terjadi pengangguran dalam arti malas. Malas lah. Jadi hanya menunggu, tidak akan maju. Tapi kalau masyarakatnya digandeng, ayo yang punya mungkin pasti punya kreativitas tersendiri. Mungkin si ini memiliki
untuk UKM seperti ini. Yang ini mungkin benih bangunan ya ini gitu loh. Pasti ya pasti. Jadi mari kita gandeng. Jadi pemerintah harusnya harus menggandeng masyarakat, khususnya generasi muda ya. Generasi muda harus digandeng itu untuk kemajuan kawasan wisata di Danau Toba. Khususnya ada satu kampung wisata Bagot itu kan baru ya. Itu baru. Itu juga perlu realisasi, maksudnya direnovasi ulang. Direnovasi ulang itu sangat perlu. Jadi kenapa? Pemerintah juga harus juga mengajak yang punya owner inilah, yang punya kampung ini kan mereka kerjasama ini. Jadi bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi ini ada inisiatif mereka untuk membuka wisata tersebut. Jadi perlu campur tangan pemerintah yang luar biasa untuk memberikan semangat dan motivasi buat masyarakat. Jadi gimana lah masyarakat ini biar bangun, berarti sekarang perannya pemerintah itu harus mengajak masyarakat untuk tidak diam. Ayo kita gandeng mereka. Jadi kita tahu bahwa masyarakat Batak itu ya, kita bilang masyarakat Batak itu sangat kuat kultur budayanya, adatnya. Jadi tokoh-tokoh adat sepertinya harus dilibatkan di situ. Harus. Karena tokoh adat ini yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakatnya maupun pada pemerintah bahwa ini yang juga harus diperhatikan, potensi-potensi lokal ini. Nah, peran ibu sebagai pemerhati sosial maupun budaya di sana, apakah ada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi binaan ibu Ria Gurneng? Kalau secara binaan secara langsung tidak ada ya, tapi mungkin untuk mengeksploitasi mereka untuk maju, memberikan motivasi lah. Dulu ada penenun, 1 orang ada namanya penenun Bu Sagala dia, itu sudah saya angkat dan sudah diperhatikan lah istilahnya ya. Semenjak itu kita angkat, sekarang kan sudah banyak yang mau melakukan salah satu forum lah bahwa ini loh hasil tenun dari UKM si A, dari UKM si B, kelompok usaha ya. Nah, kelompok usaha tertentu sudah banyak di sana. Cuma yang maksud saya, masyarakat di Samosir ini kan belum tahu arahnya ini kemana sih gitu loh. Ini lanjut enggak ya? Nah, ini sampai di sini enggak gitu, seperti itu. Jadi memang harus ada tim yang benar-benar terjun dan mengerti bagaimana kemajuan UKM yang ada di Samosir ini. Memang sudah ada sih, kalau tidak salah sudah ada wadah di situ. Apa ya Pak? Seperti UKM juga, bukan UMKM-nya. UMKM itu belum dilantik kalau di Samosir itu. Tapi sudah ada wadahnya. Cuma belum kuat menurut saya. Karena itu masih personal gitu loh. Jadi masih personal. Jadi ya tahu gitu loh. Saya maju bukan kamu gitu loh. Saya lihat begitu hanya menonjolkan kreativitas dia sendiri gitu loh. Jadi maksud saya rangkul semua yang di sini itu, kreativitas apapun itu kita bangun bersama-sama. Ini enggak menonjolkan A, B, dan C. Jadi saya kurang setuju dengan hal tersebut karena yang tidak ada modal nanti, yang ada modalnya bangkit terus. Nah gitu loh. Jadi ini yang menjadi problem di Kabupaten Samosir itu. Makanya saya bilang jangan diam, maju terus, bergerak sekecil apapun usaha itu pasti berhasil. Makanya saya bilang gandeng dengan mungkin dari luar boleh kita gandeng. Mungkin kita tidak punya modal sendiri, tidak punya, ya boleh kita gandeng dari luar. Asal memang benar-benar kontraknya seperti apa, manajemennya seperti apa ya harus benar-benar gitu. Dalam arti jangan sampai kita dibeli, ya kan? Tapi kita nggak ada salahnya juga seperti yang diterapkan di Jawa ya kan. Ada satu desa itu desa tenun atau desa batik ya kan. Artinya potensi masyarakat itu yang dibangun, dikembangkan. Jadi aktivitasnya itu akan digiatkan seperti itu. Kampung Pulos sudah ada di Kabupaten. Tapi kan kebanyakan seperti yang ibu bilang tadi ada kelompok-kelompok person. Dan memang Kampung Pulos itu memang di bawah naungan Kabupaten Pemkab Samosir ya. Tapi ada 1 orang person yang mengelola ini. Jadi maksud saya kalau bisa masyarakat lah kita bangun, kita undang semuanya. Apa sih kemauannya masyarakat itu gitu ya, walaupun sebenarnya bukan masyarakat yang menentukan apa yang ditentukan sama pemerintah ya, tapi minimal mendengarkan, merangkul mereka untuk biar lebih maju lagi. Jadi tidak stuck di tempat ini, yang nggak ada modal ya mati, yang ada modal maju seperti itu. Jadi kembali tadi Bu, kira-kira objek wisata apa yang paling tepat hari ini harusnya kita buat di kawasan Danau Toba ini? Yang lebih booming, yang mau booming.
Itu yang saya sampaikan itu Pulau Malau itu. Iya, keindahan alam yang kita eksploitasi. Iya, Pulau Malau itu. Dari Pulau Malau itu bisa terlihat semua wisata-wisata yang ada di kawasan Danau Toba, ya kan ya? Semua dari tempat itu bisa kelihatan semua. Ke kiri Silalai Ranggawan. Oh, iya. Semua. Sebenarnya itu yang perlu diangkat Pulau Malau itu. Jadi harapan saya nanti sama Bapak Turnip sebagai pengusaha ya, mungkin bisa memediasinya nanti, karena ini kan dalam masalah ini ya, Pulau Malau itu kan dalam masalah ya. Mungkin nanti si Bang Turnip nanti bisa memediasinya tuh di mana, apakah untuk pembangunannya itu kita gandeng Pemkab dan memang harus turun tangan dari Pemkab Samosir, tidak boleh tidak, ya, kita tidak boleh berdiri sendiri. Jadi harus ada itu, tapi harus ada juga mungkin sponsor, ya, pengusaha-pengusaha yang mau terlibat terlibat dalam pengelolaan nanti di Pulau Malau itu. Seperti itu salah satunya. Jadi Bu, oke lah tadi kita simak tadi usulan dari Ibu. Tapi ada sisi negatif. Kemarin saya pernah main ke camping ground itu, camping ground yang di Silalai. Ternyata sampai detik ini akses listrik pun belum ada di daerah itu. Padahal potensi wisata camping ground itu sangat luar biasa, apalagi hari libur ataupun pekan. Mungkin sampai ribuan pengunjung bisa ke sana, tapi ketika malam mereka sedih karena memang belum ada akses listrik. Artinya perlu adalah kita bilang elemen masyarakat yang bisa merangkul mereka, membawa PLN ataupun Pemkab untuk ini loh, perhatikan, jangan kalian hanya wilayah di siang hari, depannya saja gitu kan, depannya di siang hari lah, depannya di siang hari. Tadi kan terasnya Danau Toba, sementara dapurnya Danau Toba ini nggak diperhatikan gitu kan, artinya kan ada kesenjangan dalam pembangunan gitu. Ini terletaknya di Tausilalahi nih. Iya, di kawasan Silalahi itu. Kalau di Tausilalahi kasih sama apa? Kontraktor lah yang lebih tahu bagaimana itu Bang. Memang sulit untuk akses ke sana juga, memang sangat sulit. Jadi saya pernah ke Tausilalahi. Memang jam 6 sore itu Bang, bergelap dia, udah repot. Jadi waktu saya ke sana kunjungan itu kan kita mau cari penenun asli yang memang benar-benar belum tersentuh, dan itu sudah kita dapat waktu sama Ibu Yuno Margono lah ini ya, yang sekarang jadi Ibu Kasas ya, Ibu Ketum Jelasan Astri. Jadi beliau ini mau minta kami untuk terjun ke situ, dan saya terjun memang ke situ, memang benar. Jadi jam 6:30 itu, aduh bagaimana kita pulang ini gitu, menggelap banget gitu. Jadi pengiriman enggak ada? Ya, kalau jauh dari situ, tapi nggak tahu ya dengan sekarang mungkin dengan ada kemarin kan ada acaranya si itu kan Pak Menteri ya, pariwisata. Ya, di situ loh dibuat, tapi nggak tahu sampai malam itu gimana, atau mungkin pakai genset aja. Seperti itu, kalau itu bisa serahkan ke Bang Turnip lah. Nah itulah memang terkendala itu, sama dulu kayak Samosir dengan PT Inalum, Seburan Purasana, yang punya danau dan sumber airnya Samosir. Tapi masyarakat ini bisa dikatakan 15 dan 20 tahun terakhir ini baru mulai listrik di Samosir itu kan. Padahal itu dari 50-40 tahun yang silam sudah dipakai air Danau Toba itu untuk pembangkit tenaga listrik. Menerangi Medan ya. Untuk menerangi Medan kan gitu. Nah ini memang satu kendala kan itu kita Sementara Samosir sendiri gelap jelita kan gitu. Kita tahun 8 bulan di sana masih pakai lampu teplok kan. Tapi Medan udah pakai listrik dari rumah kita. Sama ini sama yang diceritakan tadi Ibu Pria ini yang di Silalai itu. Nah itu kan di sana sudah ada PLTA yang dibangun triliun itu loh. Cuman gimana itu sekarang apa memang memproduksinya PLTA Laurenun itu kan. Nah, tapi di situ masyarakatnya masih banyak yang belum ini terdapat listrik. Jadi bukan hanya di Silalainya, itu jalan lintas motor ke arah sampai ke
simpang tele masih banyak yang belum Iya, terdampak. iya betul. Tapi sudet Nah, lintasnya mereka kan Iya betul. tegangan tinggi. Di bawahnya masih Di gelap. bawahnya masih gelap. Nah ini satu tugas bersama lah itu. Tapi sahabat delegasi sekalian, kalau melihat potensi Danau Toba dijadikan kawasan super prioritas, kita berharap potensi-potensi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendidikan di masyarakat, kesehatannya, itu juga harus ditopang dengan semangat masyarakatnya dalam rangka membangun kawasan itu menjadi kawasan super prioritas. Nah, kita berharap pemerintah pusat dalam hal ini potensi-potensi yang tadi yang sangat menggerakkan potensi wisata di masyarakat itu, kalau bisa ya penerangannya maupun infrastruktur lain itu juga menjadi skala prioritas, itu harapan kita ya. Mungkin sebelum kita tutup ada harapan yang bisa memberi giat, menggugah kepada masyarakat untuk lebih percaya kepada pemerintah, mendukung pemerintah dalam rangka upaya percepatan kawasan Danau Toba sebagai kawasan super prioritas. Dari Ibu dulu. Harapan saya khususnya dari pemerintah pusat, jangan bosan-bosannya memberi bantuan, ya. Tapi juga harus disidap juga, benar nggak aliran dana yang dilakukan untuk pembangunan. Khususnya ini saya kaitkan di Samosir aja ya. Jadi yang selama ini memang saya lihat ya, dana yang turun dari pusat itu memang benar-benar nyata dan kita sudah menikmatinya sampai saat ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Siapapun itu tidak boleh memungkiri ini. Jadi harapan saya nantinya untuk yang masyarakat Samosir harus berperan serta dalam kemajuan di Kabupaten Samosir, khususnya kawasan Danau Toba. Jadi UKM baik kecil maupun besar maupun menengah itu harus terlibat. Tidak usah takut, berbuat dulu. Lakukan dulu apa yang bisa dilakukan. Pasti nantinya pasti ada hasil yang diterima yang walaupun mungkin tidak secepat itu ya langsung ada seperti itu enggak. Jadi harapan saya juga pokoknya tetap semangat buat masyarakat Samosir, jangan pernah lengah. Sekali kita lengah, selesai sudah. Jadi kalau jangan sempat kita mundur. Jadi melangkah itu harus melangkah benar-benar. Jadi tidak boleh melangkah. Ya tunggulah, udah sampai sini mundurlah, jangan. Nanti hasilnya itu mundur gitu loh. Jadi harapan saya kepada Pemkab Samosir, mohon diperhatikan masyarakat yang mempunyai potensi. Jadi masyarakat itu kan pintar belum tentu cerdas. Itu yang perlu dia. Tapi cerdas pasti pintar, ya kan? Jadi miliki hal seperti itu. Walaupun karena orang bilang titelnya banyak begini, belum tentu dia cerdas. Kalau pintar memang saya jempol, ya kan? Tapi cerdas belum tentu. Makanya mari kita cerdas, cermat, lakukan apa yang bisa dilakukan. Seperti itu. Oke, Bang Tonil. Terima kasih. Sebelum mungkin kita tutup, ada satu usul. Nah ini kan tadi soal ini pariwisata Samosir ini kan, karena memang ini agak mereka ini Samosir ini kan gitu. Nah, kalau bisa kita harapkan memang itu di masyarakat Samosir itu supaya sama-sama berpikiran positif ya. Jangan ada mencuriga. Nah itu dia. Artinya tata krama dan yang sudah diturunkan dari nenek kita dari dulu itu supaya tetap kita terjaga. Nah, jangan sedikit curiga. Artinya padahal belum tentu negatif yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu kan. Kita harapkan juga itu supaya sama-sama memahami. Dan yang kedua kalau bisa usul itu kan karena ini kan sudah masuk kawasan pariwisata super prioritas nasional. Nah ini juga harus berkaitan dengan SDM. Kalau bisa dengan kebijakan di sana atau Pemkab atau mungkin Kementerian Pariwisata nanti yang ada di situ, supaya dibuat satu bentuk akademi atau perguruan tinggi universitas atau yang menangani atau yang tentang kepariwisataan. Dan yang ketiga kita harapkan juga nanti di sana peran dari Pemkab pada ini kepada daerah yang baru kita harapkan juga supaya ini Samosir dari pusat sudah dibangun infrastruktur yang bisa akses ke sana, terus orang ke sana mau apa gitu loh. Artinya tadi ada pertanyaan itu supaya dibuat segmen-segmen, zona-zona sesuai dengan potensi yang ada di situ. Dan ini juga kerajinan itu supaya dibangkitkan. Mungkin daerah Luntung sana, mungkin ada di sana kerajinan soal ukir, mengukir, mahat. Mungkin tadi ada di Pulos. Ada dekat kampung kami dulu di situ di Sangkal itu untuk
bertenun apa ngayam tikar, kan gitu. Jadi supaya diintegrasikan itu semua. Jadi ada titik-titiknya. Terus mungkin soal apa budaya itu kayak yang dibilang Menteri Pariwisata kemarin, loh itu kok nggak disajikan tortornya Batak itu. Di mana-mana begitu ada mau di Amerika kita lihat ada orang Batak asal dan musik langsung menyambung menonton. Kenapa datang turis ke sini nggak kita sajikan itu? Artinya itu harapan nanti supaya ada stakeholder membuat pimpinan di sana. Jadi jelas datang ke Samosir ada yang mau dicicipi dari segi budaya gitu. Saya kira itu yang kita harapkan. Oke, Bapak Turnip dan Ibu Gurning sebagai tokoh masyarakat Samosir, putra daerah Samosir hari ini sudah mempunyai bupati baru. Hasil pemilu kada serentak 2020. Satu kata aja, apa harapan Ibu? Harapan saya tetap ditepatilah janjinya sesuai dengan program yang disampaikan. Itu saja. Kita akan mendukung sepenuhnya, tidak ada pilih kasih. Yang sudah berlalu mungkin ya ini yang terjadi saat ini. Mari kita bersatu merangkul, merajut cinta kasih di Kabupaten Samosir. Itu yang perlu. Wis mantap. Pak Turnip, apa harapannya Bupati? Ya, kita harapkan kepada Bupati yang sudah terpilih yang setelah dengan proses panjang itu, kita harapkan ke Bupati Pak Pandiko dengan wakilnya Pak Stanggang, tepatilah janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat. Terus tampunglah aspirasi masyarakat itu supaya bagaimana kita ayomi masyarakat itu sehingga terjadi bangun cinta kasih. Merajut cinta kasih. Itu yang perlu. Oke, sahabat delegasi sekalian, terima kasih bincang-bincang santai kita sangat menarik, banyak yang kita ulas bersama dengan Ibu Ria Gurning, pemerhati sosial budaya Sumatera Utara, dan Bapak Insinyur Mandala Turnip, tokoh masyarakat dan juga putra daerah asli Samosir yang saat ini sedang berkiprah di Medan sebagai pengusaha dan lawyer. Terima kasih, selamat datang dan selamat bertemu kembali. Terima kasih.